Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirunisa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan meresum materi pada ospek fakultas di hari pertama. Yang pertama ada materi di gedung pertemuan, yaitu ada visi misi FEB. Terdapat 3 panah, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Ada juga transformasi PBB. Yang pertama Teaching Faculty, Research Faculty, dan Transfer Knowledge. Tema pengembangan FEB itu dari 2021 sampai 2025. Dan logo banding FEB menuju FEB Rahmatan lil Alamin. Dan di situ juga membahas tentang filosofi. Salah satunya adalah filosofi singa. Kenapa singa? Karena singa itu awal mula disebut dengan raja hutan karena sikapnya yang mentalitar. Dan materi yang kedua di saat di gedung pertemuan juga ada tentang pencegahan atau penanganan kekerasan seksual, yaitu Satgas PPKS, pencegahan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa dalam bentuk verbal dan juga bisa dalam bentuk non-verbal. Dan rata-rata kasus ini sering terjadi tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita tahu siapa pelakunya dan siapa korbannya. Dan salah satunya juga pasti ada beberapa yang korbannya itu dari mahasiswa. Lanjut, di kelas ada 2 materi juga. Yang pertama tentang berpikir kritis. Berpikir kritis maksudnya adalah jenis berpikir yang mempertanyakan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi serta membuat penilaian tentang apa yang dibaca, apa yang didengar, dan apa yang dikatakan atau apa yang ditulis. Jadi berpikir kritis tidak hanya didengar saja, tapi juga dipertimbangkan, dievaluasi. Dan dengan kita berpikir kritis, kita mampu mengklarifikasi pemikiran sehingga dapat memecahkan sebuah masalah. Yang pastinya sifat kritis ini dibutuhkan oleh semua orang. Bukan hanya mahasiswa saja, tapi semua masyarakat, semua individu. Dan sifat yang menunjukkan pola pikir diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada skeptis namun terbuka. Dan yang kedua ada analistis. Yang ketiga ada logis. Dan yang keempat ada objektif. Sebenarnya masih ada lagi, cuman pada saat ini kita sebutkan 4 saja. Dan kesalahan dalam berpikir itu ada argumentum ad hominem. Dan untuk kesalahan dalam berpikir itu sendiri ada serangan terhadap pribadi. Maksudnya itu ketika kita sedang berargumen, itu malah meleset ke serangan terhadap karakter pribadi seorang. Jadi agak tidak nyambung pada argumen tersebut, malah membawa urusan pribadi. Dan yang kedua ada argumentum ad populum, itu maksudnya mengklaim benar dan salahnya itu hanya dari seberapa banyak orang yang mendukung. Dan yang ketiga ada argumentum ad dan yang ketiga ada argumentum ad versidiem, yaitu reputasi seseorang itu sebagai alasan argumen, jadi memihak. Dan yang keempat ada false dilemma. Maksudnya itu menyajikan seolah-olah hanya ada satu pilihan, padahal sebenarnya banyak pilihan. Dan materi yang terakhir itu tentang komunikasi. Jadi di sini menjelaskan bahwa komunikasi itu sebagai jembatan menuju sukses. Kenapa begitu? Karena setiap individu pasti membutuhkan komunikasi. Komunikasi
antara sesama manusia. Contohnya kita dengan keluarga aja kan komunikasi. Dan tujuan pembelajaran komunikasi ini untuk meningkatkan kesadaran, untuk mengembangkan kemampuan, untuk meningkatkan kemampuan bicara secara efektif, dan untuk melatih peserta yang belajar komunikasi ini. Kunci komunikasi yaitu mendengarkan dengan aktif. Apa itu mendengarkan dengan aktif? Maksudnya, mendengarkan bukan hanya mendengarkan saja, tapi memberi perhatian penuh kepada sang pembicara atau sang pembaca. Setelah memberi perhatian penuh, dipahami apa yang dimaksud dalam penyampaian tersebut. Nah, setelah dipahami, lalu merespon dengan tepat. Nah, itu adalah kunci komunikasi. Jadi, komunikasi bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga menanggapi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.